Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 1 ayat 57 hingga ayat ke-80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu? Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pergunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus selalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Allah beri surga, kami bersyukur ya Tuhan. Atas pagi ini kami dapat berkumpul bersama sekali lagi ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang akan kita pelajari sebentar nanti Tuhan akan terus bertumbuh dalam hidup kami. Dan lewat daripadanya Tuhan, kami akan terus dikuatkan. Bahkan kami akan terus mengenal Tuhan lebih dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan adalah menurut dan seturut dengan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi. Tidak kuat nih. Selamat pagi. Barulah ada sejahtera dan sukacita. Sesuai dengan tema Natal kita, Christmas kita pada tahun ini, yaitu sejahtera dan sukacita. Nah, baiklah Tuhan, jemaat Tuhan. Nah, ketika kita merasa gembira dan teruja. Nah, seperti tadi lah teruja kan, jadi lupa sudah apa mau cakap. Nah, ketika kita merasa gembira dan teruja, kita akan menyanyi.
Bahkan apabila kita rasa sedih, ataupun apabila kita sekarang ini orang bilang rasa galau kan. Anak muda pasti mencari lagu yang sesuai. Ada yang siapkan lagu, kalau sekarang nih anak-anak muda yang Korea lah dipasang lagunya jiwang-jiwang. Bagi orang-orang lama juga pasti akan mendengarkan lagu-lagu yang membuatkan kita mengingat kembali nostalgia lama. Dan juga pastinya akan menyediakan lagu-lagu yang akan menghibur dan mendorong kita. Nah, sebagai umat Allah, kita juga sebenarnya menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan atas kebaikan dan keselamatannya dalam hidup kita. Dan khususnya pada musim Christmas ini kita akan menyanyikan lagu-lagu caroling untuk mengungsikan kabar baik Christmas. Dan seperti yang sudah diumumkan oleh Saudara Laris sebentar tadi, bahwa kita sudah mulahkan lawatan caroling kita. Dan saya percaya bagi tuan-tuan rumah yang sudah dilawat, saya percaya kamu merasakan sukacita. Kenapa? Karena sudah 2 tahun kan kita tidak ada caroling. Jadi sekali ada lawatan pastinya satu yang sangat mengembirakan kita. Sangat membuatkan kita sebagai tuan rumah khususnya merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Amin semuanya. Minta maaf untuk slide please di depan. Sorry. Nah, kita telah memasuki musim Adventus untuk mempersiapkan hati kita untuk merayakan dan mengingati akan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Nah, pada bulan ini kita akan belajar dalam kita memasuki musim Christmas pada bulan ini, kita akan belajar mengenai 4 nyanyian yang direkodkan di dalam Injil Lukas tentang kelahiran Yesus. Yang pertama adalah kita akan belajar yaitu nyanyian Zakaria. Dan seterusnya kita akan belajar tentang nyanyian Maria. Dan setelah itu kita juga akan belajar nyanyian para malaikat. Dan seterusnya kita akan belajar menyanyi nyanyian Simeon. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai nyanyian pujian Zakaria. Dan itulah yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 5 hingga 7, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, di sana dinyatakan bahwa Zakaria adalah seorang imam. Dia adalah seorang imam dan istrinya Elizabeth merupakan keturunan daripada Harun. Dan dikatakan bahwa mereka berdua ini benar di mata Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam petikan firman Tuhan itu dalam pasal pertama ayat 5 hingga 7 dikatakan bahwa mereka belum mempunyai anak. Nah, jikalau kita membaca di ayat seterusnya dalam pasal yang pertama, apa yang berlaku adalah suatu hari Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan karena pada waktu itu dia yang diundi masuk ke dalam bait suci Allah. Karena dia ada giliran sebenarnya. Tidak boleh sembarang orang masuk di dalam bait suci Allah. Pada waktu itu Zakaria ini dia yang dipilih untuk membakar ukupan ataupun korban. Dan sementara dia melakukan pembakaran ukupan, tiba-tiba pada waktu itu kalau kita perhatikan firman Tuhan, dia terlihat akan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak lelaki. Dan dia harus menamakannya Yohanes. Nah, tetapi pada waktu itu Zakaria ini dia kurang percaya. Sebab dia katakan bahwa umur mereka sebenarnya sudah lanjut. Jadi tidak adalah peluang untuk melahirkan zuriat. Jadi sebab dia tidak percaya akan perkataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu, maka malaikat Tuhan membuat Zakaria menjadi bisu. Tidak boleh bercakap sehinggalah hari di mana anaknya Yohanes dilahirkan pada hari itu. Nah, Zakaria, dia mempunyai satu lagu pujian kepada Allah karena anaknya telah lahir. Dan pujian ini, puisi ini berbunyi ataupun dikenali sebagai Benedictus.
Benedictus adalah perkataan Latin yang bermaksud diberkati, berbahagia ataupun terpuji. Dan kalau kita perhatikan di dalam nyanyian Zakaria, ayat pembukaannya dinyatakan di sana, terpujilah Tuhan Allah Israel. Nah, hari ini kita akan mencari tahu, kita akan belajar bersama-sama mengapa Zakaria memuji Tuhan Allah Israel. Apa lagu yang dia nyanyikan dan bagaimana nyanyian Zakaria juga ini boleh menjadi nyanyian bagi kita. Nah, pertama sekali adalah tujuan Zakaria dia memuji Tuhan Allah Israel adalah karena penyelamatannya. Penyelamatannya. Katakan penyelamatannya. Nah, dalam Lukas pasal yang pertama ayat 68 hingga 75 saya bacakan di sini. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa pelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud, hamba itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah, pada akhirnya apa yang berlaku setelah anak Zakaria yaitu Yohanes dilahirkan daripada pembacaan tadi, dikatakan bahwa Zakaria dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulutnya terbuka dan lidahnya terlepas. Setelah 9 bulan menanti untuk membuka mulut untuk memuji Allah karena doa-doanya telah didengar dan Allah telah mengaruniakan Zakaria seorang anak. Nah, pada gambaran yang lebih besar, kalau kita perhatikan, kalau kita melihat sebenarnya sama seperti nubuatan Allah. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sebenarnya dia ada jarak di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dia ada jarak senyap, tahun senyap 400 tahun. Jangka masa yang lama, sunyi selama 400 tahun. Dan kini ianya bermula sekali lagi. Di mana Allah telah mematahkan kesunyian itu. Dan menggenapi janji-janjinya tentang kedatangan Mesias. Dan membawa ramai orang kembali kepada Allah untuk menerima keselamatan yang datang daripada Allah. Dan ini menjadi sebab mengapa Zakaria memuji Allah. Karena Allah telah datang untuk menebus umatnya. Di dalam ayat ke-69 mengatakan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Nah, berbicara tentang tanduk keselamatan itu adalah sebenarnya simbol kekuatan dan juga kekuasaan. Nah, ini bermaksud bahwa Allah tidak membiarkan atau meninggalkan dunia. Dia menumbuhkan juru selamat yang berkuasa. Tanduk keselamatan yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan juga daripada maut. Dan mengubah kita agar kita bebas untuk melayani Allah dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Dan Zakaria memberitahukan kita bahwa Allah sebenarnya tidak hanya melawat dunia ini sekadar untuk melihat bagaimana keadaan kita. Tetapi dia tahu, Allah tahu tentang situasi kita, keadaan kita, apa yang kita perlukan. Maka sebab itu dia datang, Allah datang. Dan kita sedang berada dalam kesusahan. Dan dia datang untuk menyelamatkan kita.
memberikan keselamatan, menawarkan keselamatan kepada kita. Itulah sebenarnya arti Christmas, arti Natal, arti caroling, lawatan-lawatan caroling yang kita lakukan. Itulah arti Christmas. Nah, mari kita temukan sejahtera dan sukacita di dalam Allah. Karena keselamatan dan penggenapan akan janji-janji Allah sudah terjadi dalam hidup kita, di mana Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, bagi dosa kita. Dan menawarkan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah menerima akan janji keselamatan itu dalam hidup kita? Allah menawarkannya kepada kita. Dan inilah arti Christmas, arti Natal yang kita lakukan, yang kita rayakan sepanjang tahun. Sama seperti Allah memecahkan kesunyian umat Israel selama 400 tahun. Bayangkan 400 tahun itu. Demikian juga sebenarnya Allah ingin supaya memecahkan kesunyian yang ada di dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita bawa berita baik, penyelamatan Allah kepada keluarga, bahkan rekan-rekan kita. Mungkin ada keluarga kita, ahli keluarga kita yang sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang belum mengenal Tuhan. Saatnya untuk kita membawa berita baik itu kepada mereka. Beritakan keselamatan itu kepada mereka. Inilah panggilan kita, tanggung jawab kita. Kita memecahkan kesunyian yang ada dalam hidup mereka. Di mana kita menawarkan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Beritakan berita baik kepada mereka. Nah, pada hari Kamis yang lalu kita sudah menjalankan caroling kita. Dan inilah saatnya untuk kita pecahkan kesunyian itu dalam hidup setiap orang. Ingati keluarga kita, rakan-rakan kita, bahkan siapapun juga. Ingati mereka. Berdoa bagi mereka. Biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka dalam kita melakukan lawatan kita, supaya mereka menerima Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka merasakan sukacita dan sejahtera akan kelahiran Yesus Kristus bagi hidup kita masing-masing. Amin semuanya. Nah, dalam pas yang sama juga, mungkin ada daripada kita yang menantikan sesuatu dengan begitu lama dalam hidup kita. Dan kita merasakan kesunyian. Kadang mungkin kita rasa bahwa Allah kelihatan sangat berdiam saja. Tidak mendengar doa kita. Mungkin ada yang sudah lama berdoa untuk ahli keluarganya, percaya kepada Tuhan. Mungkin ada juga di sini pasangan suami istri yang sudah lama menantikan diberikan karunia cahaya mata dalam hidup mereka. Ataupun yang menanti untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dan sebagainya. Ingatlah, Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak akan tinggal diam, Dia melihat akan situasi dan keluhan kita masing-masing. Cepat atau lambat, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab segala permintaan kita. Yang pasti adalah persoalannya adalah kembali kepada kita. Apakah kita tetap setia, percaya kepada Tuhan? Setia pada Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Nah, kita dapat menemukan sejahtera dan sukacita melalui Yesus Kristus. Sejahtera dan sukacita yang datang dari Yesus inilah yang kita beritakan sepanjang musim Christmas ini. Di mana kita memuji Allah di atas rahmat dan belas kasihannya di dalam hidup kita. Dan kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu tujuan mengapa Zakaria dia menaikkan pujiannya, nyanyiannya. Padahal kenapa? Karena dia memuji Allah bagi rahmat dan belas kasihannya. Dalam Lukas pasal pertama ayat 76 hingga 79 mengatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka.
oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, bagian kedua untuk nyanyian Zakaria ini menekankan tentang anak lelakinya yang dia dukung, yaitu Yohanes Pembaptis yang akan berjalan mendahului Mesias, di mana untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis, dia tujuannya, panggilannya adalah harus mengisytiharkan kepada umat-umat Allah tentang pengertian akan keselamatan, supaya umat-umat Allah akan menerima pengampunan dosa. Dan inilah panggilan Yohanes. Dan ianya adalah melalui rahmat dan juga belas kasihan Allah. Dan Allah telah mengutus Yesus Kristus, yaitu Mesias, untuk menjadi terang bagi dunia. Surya pagi yang menyinari hidup kita. Dia menyinari hidup kita. Khususnya bagi mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita ini kepada jalan damai sejahtera. Dan itulah tujuan mengapa Yohanes dipanggil. Panggilan Yohanes dalam hidupnya. Nah, inilah perkara yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Misinya adalah mempersiapkan bangsa Israel untuk kedatangan Mesias. Dia adalah seorang nabi yang mempersiapkan dan mengungsikan berita keselamatan itu. Dan Yohanes memulahkan pelayanannya dengan cara, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, dia pergi ke padang gurun di kawasan Sungai Yordan dan dia menyampaikan doktrin mengenai pertaubatan daripada dosa. Dia memberitakan akan pengampunan dosa. Dan ramai orang yang datang kepadanya mendengarkan perkongsiannya, dan dikatakan ada banyak yang menjadi percaya. Dan dia telah membaptiskan ramai orang, bahkan mempersiapkan akan jalan kedatangan Tuhan. Nah, saudara semua, menjelang Christmas pada bulan ini, dalam kita merayakan Christmas kita, bagaimanakah kita dapat memastikan bahwa kita siap secara rohani untuk merayakannya? Apakah kita sudah siap? Apakah kita merayakan perayaan Christmas kita itu sebagai hanya acara tahunan kita, sekali dalam setiap tahun? Kita harus mengingat, kita harus mengenal arti sebenar Christmas itu, Natal itu dalam hidup kita. Apakah kita sudah siap secara rohani untuk merayakannya? Dan perkara pertama yang harus kita lakukan adalah ini, yaitu kita memerlukan seorang juru selamat. Kita perlukan seorang juru selamat. Lukas pasal 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jemaat Tuhan, Christmas akan mempunyai kesan yang mendalam jikalau kita merasa sangat memerlukan seorang juru selamat dalam hidup kita. Yang kedua, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi ini. Yang kedua adalah menyelidiki diri kita. Mari kita selidiki diri kita. Dalam Mazmur 123 ayat 22 hingga 23 mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah saudara semua, apakah hidup kita sudah benar di mata Tuhan? Apakah kita sudah menjalani hari-hari kita dengan berlaku benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menyediakan ruang dalam hati kita untuk Yesus tinggal di dalam hidup kita? Apakah masih ada
ruang dalam hidup kita yang belum kita bersihkan untuk Yesus tinggal dalam hidup kita. Kita harus selidiki diri kita masing-masing. Untuk Yesus tinggal dalam hidup kita, kita harus membersihkan hidup kita. Membersihkan segala kotoran yang ada dalam hidup kita. Sama seperti kalau kita pergi suatu tempat, melawat pergi tempat orang. Kalau tempat itu kotor, apakah kita mau akan datang kembali ke sana? Yesus datang. Apa kita sudah siapkan hati kita? Apa kita sudah siapkan ruang dalam hidup kita untuk Yesus tinggal di dalamnya? Yang terakhir adalah renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan kita. Untuk kita mempersiapkan, merayakan Christmas pada tahun ini. Apakah kita masih terus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah kesibukan dalam pekerjaan, dalam segala hal seharian kita itu membuatkan kita lupa untuk kita merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saudara semua, biarlah firman Allah yang akan menjadi penerang di dalam hidup kita. Firman Allah yang akan menuntun hidup kita. Kita siapkan hati kita. Inilah yang harus kita lakukan dalam kita mempersiapkan untuk merayakan Christmas pada tahun ini. Yang pertama, kita memerlukan seorang juru selamat. Ingati diri kita. Kita perlukan seorang juru selamat. Dan Yesus datang dalam hidup kita. Dia menawarkan keselamatan. Apakah kita sudah mulai jauh daripada Tuhan? Yang kedua adalah, mari kita belajar untuk selidiki hati kita. Apakah kita sudah berlaku benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menyediakan ruang untuk Tuhan tinggal dalam hidup kita? Dalam hati kita? Dalam perkataan kita? Dalam perbuatan kita. Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Dalam pikiran kita, apakah itu memuliakan nama Tuhan? Selidiki hati kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, renungan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Apakah kita ada masa untuk membaca firman Tuhan? Cukup sekadar satu hari, satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita sebagai makanan rohani untuk sepanjang hari kita. Sebagai dasar kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Berbalik kepada nyanyian Zakaria, pujian Zakaria. Dia sebenarnya melakukan sesuatu yang sangat bermakna sebenarnya. Dalam nyanyian Zakaria ini dia menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jikalau kita perhatikan dengan baik, dia sebenarnya mengumumkan akan pengakhiran bagi perjanjian lama dan dia mengumumkan akan permulaan bagi perjanjian baru. Dan semasa dia menyanyikan tentang kedua-duanya, yaitu tentang Mesias dan Yohanes anaknya, dia berkata bahwa merekalah yang akan memulahkan perjanjian baru ini. Pada minggu-minggu yang akan datang ini, kita akan belajar lebih lagi mengenai nyanyian yang terdapat dalam Injil Lukas. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita. Mari kita menyanyikan lagu penyembahan tadi.